Yatik merupakan seorang gadis desa berusia 30 tahun yang mencari peruntungan di ibu kota untuk membantu perekonomian keluarga. Di samping itu, ia juga harus membiayai pengobatan ayahnya yang sedang membutuhkan perawatan. Karena kondisi itulah pada akhirnya ia dipertemukan dengan Tono, duda kaya, mempunyai satu momogam yang berbeda 10 tahun dengan jarak usianya. Tak hanya bekerja sebagai pembantu, namun Yatik juga diharuskan untuk mengambil pekerjaan lain, pekerjaan tambahan yang akhirnya merubah hidupnya. Pada awalnya, Tono berpikir membawa Yatik bekerja di rumahnya adalah keputusan terbaik. Ia bisa lebih tenang meninggalkan Deden, anaknya yang selalu sendirian di rumah itu. Namun, yang didapatnya bukannya semakin membaik, malah membuatnya semakin jengkel, dan Yatiklah penyebabnya. Kedatangan wanita itu malah membuat hidupnya semakin lebih pusing. Hari ini, Tono memutuskan untuk mengembalikan Yatik yang dalam 2 minggu ini mengacau terus di rumahnya. Aku kembalikan Yatik. Ia benar-benar tak bisa diandalkan. Tiap pagi aku harus minum teh asin gara-gara dia gak bisa bedain mana gula dan mana garam. Aku butuh pembantu yang pintar, bukan yang seperti ini, ucap Tono pada Husen, supirnya. Sebenarnya Husen hanya ingin membantu Tono, karena saat itu Tono membutuhkan sosok pembantu. Ia mencoba mengenalkan Yatik untuk bekerja di rumahnya. Latar belakang Yatik yang menjadi anak dari sahabat ibunya di kampung membuat ibunya iba dan membawanya ke kota. Ini baru 2 minggu, Pak. Coba beri waktu lagi. Jika memang gak ada kemajuan, saya akan suruh dia pulang ke kampung lagi. Tony masih jengkel. Kasih kesempatan seminggu lagi, Pak. Ia benar-benar butuh biaya untuk ayahnya. Ibunya sudah gak ada. Tono masih diam saat Husen terus mengucapkan kata-kata yang membuatnya berpikir ulang tentang masalah ini. Dengar-dengar Yatik juga sangat senang anak kecil. Di kampung dia sering dititipin buat jaga anak tetangga. Ia juga bisa menjaga Deden, Pak. Tono tampak semakin memikirkan ucapan supirnya itu. Memang sampai saat ini, Tono belum bertemu dengan putranya yang sedang berlibur di Jakarta bersama kakek neneknya. Mungkin ia akan mencoba untuk memberi kesempatan. Baikkah saya kasih kesempatan jika Yatik gak berubah terlebih jaga Deden? Saya akan segera memberhentikannya. Husen begitu senang mendengar jawaban Tono. Terima kasih, Pak. Permisi, saya pergi dulu, ucap Husen sembari berlalu menuju garasi mobil. Sementara Yatik terdiam di samping pintu kulkas. Sedari tadi ia berdiri di sana. Yatik bingung harus bagaimana. Pekerjaan yang ia lakoni semuanya menimbulkan masalah. Pagi tadi, ia menumpahkan kopi di kertas yang ada di meja kerja Tono, membuat pria itu jengkel. Dan akhirnya, ia ada di sini dengan harapan masalah ini akan cepat selesai. Yatik merasa cemas bila Tono benar-benar memberhentikannya. Jangan sedihlah, masalahnya sudah selesai kok, ucap Husen pada Yatik. Apa Pak Tono akan memecat saya, Mas? Tanya Yatik bingung. Enggak kok, kamu masih bisa bekerja di sini,
Lain kali kamu hati-hati, jangan teledor, dengerin baik-baik kalau Pak Tono ngomong. Wajah panik itu kini terlihat hilang. Yatik tersenyum kembali. Sepertinya gadis kampung itu sangat senang. Di lain tempat, Tono yang sedang duduk di ruang tamu sambil menerima telepon. Yatik yang sedang berdiri di samping kulkas ikut mendengar percakapan juragannya dengan seseorang. Ia juga bisa sedikit mendengar suara samar wanita yang menjadi lawan bicara juragannya. "Ada apa?" tanya Tono. "Deden sudah pulang?" Suara di seberang sana. "Belum, besok dia pulang," sahut Tono. "Aku mau ketemu sama Deden. Minggu depan aku ke rumahmu ya?" "Terserah kamu," sahut Tono. "Oke, sekalian aku ingin mengenalkan seseorang." Tono tiba-tiba terdiam. Ia tahu maksud wanita itu datang ke rumahnya. "Terserah kamulah. Yang pasti aku tidak senang jika anakku menjadi bahan uji coba kecocokanmu." "Tapi ini demi kebaikan Deden. Bagaimanapun aku ibunya. Aku tidak mungkin menikah lagi pada pria yang tidak bisa menerima Deden dengan tulus." "Terserah kamu." Tono menutup panggilan itu secara sepihak. Kemudian seketika itu ia melihat Yatik yang mematung di belakangnya. "Kamu ngapain?" Yatik kaget dengan pertanyaan juragannya. Kemudian ia buru-buru kembali ke dapur, namun Tono langsung menemuinya. "Kamu sedang apa tadi? Dengerin orang bicara ya?" Yatik menggeleng. "Gak kok, Pak. Hanya saja saya lihat wajah Bapak benar-benar ganteng." Tono tak menyangka ada seorang pembantu yang berani terang-terangan memuji juragannya di depan orangnya sendiri. "Terima kasih, kamu sudah memujiku," sahut Tono kemudian. "Sekarang ke ruanganmu lalu istirahat. Ini sudah malam, dan ingat besok jangan salah buat teh, jangan pakai garam. Aku sudah meletakkan gula dan garam di tempat yang berbeda. Ada tulisannya juga." Yatik tersenyum lalu mengangguk mengerti. Esoknya Tono terjaga oleh suara percakapan asing di ruang tamu. Ada putranya yang sedang fokus ke arah televisi yang memperlihatkan acara kartun. Sedangkan di sebelahnya ada Yatik yang terlihat menemani putranya. Tono berjalan menghampiri putranya dan duduk di sebelah Deden. "Hei, lagi lihat apa?" Deden langsung melihat Tono, terlihat antusias menjelaskan tontonannya. "Tik, tolong buatkan aku teh," ucap Tono. Yatik segera beranjak, berniat langsung membuat minuman yang dipesan Tono. "Baik, Pak," ucap Yatik semangat. Tono memperhatikan Yatik yang sedang berjalan tergesa ke arah dapur. Sudah seminggu ini, Yatik kembali bekerja dan semua pekerjaannya terlihat lebih baik dari sebelumnya. Gadis itu terlihat sangat tekun. Ada kemajuan besar untuk Yatik setelah seminggu bekerja lagi di sini. Tak lama kemudian, Yatik kembali dan meletakkan secangkir teh panas di meja. Namun, ia tak melihat juragannya berada di sana. Ting-tong. Suara bel yang terdengar menandakan ada tamu. Dengan cepat Yatik berlari ke arah pintu dan membukanya. Ia melihat dua orang pria wanita sedang berdiri di sana. "Kamu siapa?" "Mana Tono?" ucap seorang wanita. "Saya Yatik, Bu, pembantu baru di rumah ini." "Silakan, Bu," sahut Yatik mempersilahkan mereka.
Wanita itu sempat mengira bahwa Yatik adalah pacar baru mantan suaminya itu. Kedua orang tersebut duduk di ruang tamu, sementara Yatik bergegas mencari Tono yang tiba-tiba tidak terlihat dimanapun. "Kemana Pak Tono ya?" gumam Yatik celingak-celinguk. Tiba-tiba ia melihat Tono berjalan turun dari tangga lantai 2. Dengan antusias, Yatik bergegas menyusulnya. Namun tiba-tiba Yatik terpeleset dan tersentak dengan panik, langsung menolongnya. Mereka terjatuh di tangga secara bersamaan dan berpeyukan. Sesaat Tono terpaku memperhatikan Yatik yang ada di sampingnya. "Tono, kamu ngapain?" ucap wanita itu. Seketika itu Tono bergegas beranjak, sampai kemudian ia menoleh ke arah Retno yang mematung. "Kamu sudah datang?" Tono salah tingkah di hadapan Retno, sementara Retno merasa jengkel dengan mantan suaminya tersebut. Retno ingin bertanya lebih lanjut, namun Tono dengan cepat segera membawa Yatik menjauh dari Retno yang terdiam. Yatik tidak terlalu mengerti dengan hal tadi. Ia bergegas ke arah dapur untuk menyiapkan teh. Tono sampai di ruang tamu. Tidak lupa ia bersalaman ramah dengan Retno dan pria calon ayah baru untuk Deden. "Kamu ada apa dengan pembantu itu?" Tono menoleh ke arah Retno sekilas. Ia tidak berniat menjelaskan semua tadi. Setelah 2 tahun baru kali ini, ia seperti itu, anehnya cukup berbeda dan membuat Tono terbayang kembali. "Itu bukan urusanmu," sahut Tono. Retno melihat sinis. Ia tidak senang dengan jawaban Tono. "Jelas itu urusanku. Aku tidak mau kamu salah milih untuk kehidupan anak kita." Tono terdiam. Dia cukup kesal terhadap sikap Retno yang gemar mencampuri urusannya. "Deden sedang istirahat. Kalian kembali lagi besok aja. Aku tak bisa mengganggunya." Tanpa pikir lagi, dengan wajah kecut Retno dan pacarnya yang hanya diam, segera bergegas dari rumah Tono tanpa pamit sama sekali. Sampai Yatik yang datang dengan membawa teh, kaget saat melihat Retno bersama pacarnya sudah berjalan pergi. "Loh, kemana mereka Pak Tono?" Kata-kata Yatik terhenti saat melihat Tono sedang menoleh dengan raut jengkel. "Maaf yang tadi Pak," ucap Yatik sambil bergegas meletakkan teh yang ia bawa. "Kamu bikin malu aja tadi." Pandangan Tono membuat Yatik panik. "Tapi Yatik tak meneruskan ucapannya. "Sudah ya, lupakan saja," sahut Tono yang kemudian berlalu. Sehari setelah itu, suasana di rumah Tono tak seperti biasanya. Yatik sering menemukan Tono kadang melempar senyum padanya. Senyum itu membuat Yatik sedikit heran dengan sifat berbeda Tono sekarang. Suatu ketika, saat siang hari, Tono sedang duduk di ruang tamu, sementara Yatik terlihat sedang membersihkan lantai. "Ayahmu sedang butuh uang untuk perawatan kan?" ucap Tono saat itu membuat Yatik menoleh ke arahnya. "Iya Pak, saya juga harus membiayai keluarga di kampung," sahutnya. "Kamu mau dapat uang banyak nggak? Gaji dari hasil kerja sampingan?" ucap Tono bertanya. Yatik terheran dan bingung dengan ucapan yang Tono lontarkan. "Kerja sampingan itu apa Pak?" "Pekerjaan tambahan, selain kamu membereskan rumah ini." "Wah, boleh Pak,
Saya ingin kerja sampingan. Bener, kamu mau? Yatik mengangguk antusias. Dari senyuman itu, ia tak tahu bahwa kehidupannya akan berubah. Baiklah, pekerjaan sampinganmu yang pertama setelah membersihkan rumah kamu harus bawa teh ke kamarku. Yatik tampak mengangguk. Pekerjaan sampingan yang sangat gampang bagi Yatik. Apalagi ia tak mengerti akan rencana Tono yang sebenarnya. Tono hanya tersenyum kecil. Seusai membereskan dan membersihkan rumah, dengan semangat Yatik mulai melangkah sambil membawa teh ke kamar Tono. Jam sudah menunjuk angka 10 malam. Sebenarnya ia merasa lelah, tapi demi ayah dan keluarganya, Yatik tak mau peduli dengan lelahnya itu. Tok tok tok. Pak, ini tehnya, ucap Yatik dari balik pintu. Yatik kaget saat mengetahui ketampanan Tono mengenakan piyama abu-abu. Ada perasaan ragu saat menoleh ke arah juragannya itu. Yatik meletakkan teh lalu menoleh ke arah Tono yang sedang melangkah ke arahnya. Apa pekerjaan saya sudah selesai, Pak? Tono menggeleng sebagai jawaban. Namun tiba-tiba ia menduo riong pembantu itu kedipan. Telapo sampean, Pak? Tanya Yatik dengan logat Jawanya. Sudah tenang aja, ini pekerjaan sampingannya, sahut juragannya. Meskipun sedikit bingung, Yatik pun mengangguk. Tono pun tersenyum dan sedetik kemudian Tono membimbing pembantunya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yatik menurut saja sambil bernyanyi dan ceramah qosidah meskipun sedikit terfaksia. Kalau bukan karena uang, mungkin saat ini ia tak akan berada pada situasi seperti ini. Waktu semakin berlalu, akhirnya Yatik merasa lega karena masalah problematika tersebut teratasi juga. Tok, tok, tok. Bapak, suara ketukan pintu tiba-tiba terdengar hingga membuat mereka kaget seketika. Clek. Bibi kok ada di SNI? Tanya Deden. Pertanyaan Deden membuat Yatik terdiam. Ia memikirkan rangkaian kata yang harus ia ucapkan. Bibi habis beres-beres, Den, ucap Yatik dan anak itu hanya berdiam murung. Pak katanya mau ke pasar. Yatik langsung menghampiri Deden. Ya sudah, kita makan dulu yuk. Nanti kita ajakin Bapak ke pasar ya. Wajah Deden berkerut menatap cengiran Yatik. Sementara itu, Tono memperhatikan Yatik yang berlalu dari ruangannya bersama Deden. Ia menyusul Yatik yang sedang berjalan ke arah dapur. Ini untukmu, suara Tono memberikan sebuah amplop. Yatik melihat amplop tersebut dan dengan ragu ia melihat beberapa lembaran di sana. Ia kaget. Banyak sekali, Pak. Tono hanya tersenyum. Terlihat sekali Yatik cukup senang melihat beberapa lembar itu di tangannya. Itu belum semuanya. Aku akan memberikan yang lebih banyak, tapi Tono tak melanjutkan ucapannya sementara Yatik diam. Waktu terasa cepat berlayu jika ia harus bekerja sampingan lagi. Tapi Pak, gak sekarang, besok aja. Yatik mengangguk mengerti dengan maksud ucapan Tono. Aku akan pergi sebentar bersama Deden. Kamu jaga rumah, nanti ada tukang kebun kesini. Kamu suruh aja dia bersihkan tanaman yang ada di teras depan. Tono melangkah pergi meninggalkan Yatik yang terdiam. Bersambung.
Sekian dulu ceritaku hari ini. Semoga ada pelajaran yang dapat dipetik. Terima kasih. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.